Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih dikasih kesempatan untuk sama-sama berkumpul di ibadah online GBI Kayalim. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita berikan penyembahan yang terbaik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang umurku. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang pride and humble. Judul hari ini yang akan kita bahas adalah humble or to be humble. Jadi kita ini punya dua pilihan. Mau humble sendirinya dengan sadar mau merendahkan hati, atau kita akan dipaksa untuk jadi rendah.
Nah, pilihan di tangan kita. Suatu hari ada seorang bapak, seorang ayah yang kaya raya, dia pengen ajak anaknya ke desa supaya anaknya ini bisa lihat betapa banyaknya hartamu, betapa mewahnya keadaanmu, betapa enaknya kehidupanmu. Kamu harus bersyukur karena kamu punya banyak kemewahan. Nanti kalau kamu ke desa, kamu akan lihat betapa miskinnya mereka, betapa susahnya mereka. Kasihan mereka itu. Singkat cerita, dibawalah anak ini. Mereka nginep di satu keluarga petani yang sederhana. Nginep beberapa hari di sana. Mereka udah mulai menjelajah tempat itu, jalan-jalan, menikmati semuanya dan segala macamnya. Lalu tiba-tiba mereka sudah waktunya pulang, Bapak Ibu, nggak kerasa. Waktu dalam perjalanan pulang itu si papa bertanya, "Nak, kamu belajar apa dalam perjalanan kali ini?" Lalu si anak berpikir sebentar dan dia jawab, "Pak, aku menyadari kalau kita punya satu anjing import dari luar negeri, mereka punya 4. Ya anjing lokal, tapi 4. Kita punya lampu import di taman. Kita punya lampu kristal di rumah. Mewah, indah. Tapi mereka, orang desa ini, mereka punya bintang, jutaan bintang di langit sebagai lampu mereka, sebagai penerang mereka. Rumah kita begitu buka pintu belakang langsung tembus ke halaman. Gede, hijau. Tapi mereka begitu buka pintu rumah, seluruh hamparan sampai ke ujung langit, sepanjang mata memandang itu halaman mereka. Dan saya jadi sadar, Pak. Ternyata betapa miskinnya kita dibanding mereka. Mereka tertawa, mereka menikmati makan, bisa sambil guyon, sambil senyum, sambil ketawa, happy. Kita makan semua harus tenang, semua harus diem, semua harus diatur begitu rupa dan segala macamnya. So, thank you so much. Terima kasih banyak. You show me how poor we are, kata si anak. Si bapak bingung dong. Loh, tujuannya kamu diajak ke sini itu supaya kamu itu justru bersyukur karena hidupmu. Mereka miskin, kita kaya. Tapi ternyata yang dilihat oleh si anak ini adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Yang dilihat si anak ini adalah sesuatu dari sudut pandang yang lain. Dan biasanya sudut pandang ini hanya bisa dilihat oleh anak kecil, bukan orang dewasa. Kenapa? Karena dalam kasus orang dewasa, kita ini kebanyakan kita terjebak dalam satu dosa yang paling lama, dosa tertua di dunia, pride. Kesombongan, kebanggaan kita. Pride itu adalah dosa tertua di dunia, Bapak Ibu. Bahkan sebelum dunia ini ada, dosa ini sudah ada. Dosa inilah yang membuat setan, membuat malaikat sebenarnya jatuh dan menjadi setan. Dia ingin menyamai Allah, aku ingin naik ke tempat Allah yang maha tinggi, aku ingin menjadi serupa seperti dia dan segala macamnya. Jatuhlah dia. Dosa ini, pride inilah juga dosa yang sama yang membuat Adam dan Hawa jatuh dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka ditaruh di satu taman, tapi mereka nggak puas, mereka kepingin seperti Allah. Jadi waktu setan datang dan berkata, kalau kau makan buah ini, kau akan tahu hal yang baik dan buruk, hal yang baik dan jahat, dan kau akan menjadi sama seperti Allah. Lalu Hawa melihat bahwa semua itu baik. Dimakanlah, kepingin jadi seperti Allah, dimakan Bapak Ibu. Pride. Nah, pride ini masalahnya, kesombongan ini adalah satu dosa yang tertua. Dan kenapa bisa tertua dan tetap bertahan sampai sekarang? Karena tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Kita nggak pernah sadar, oh aku ini orangnya sombong ternyata ya. Enggak, Bapak Ibu. Kita semua kalau ngomong, kalau merasa, kita ini rendah hati. Rendah hati di atas gunung tapi. Rendah hati merasanya, tapi tingkahnya enggak. Ya ini yang jadi masalah gitu. Nah saya berdoa hari ini sungguh-sungguh. Ayo kita belajar apa yang Alkitab kita katakan sebenarnya tentang pride, tentang kesombongan ini. Supaya kita punya fondasi yang benar. Bagaimana kita bisa tetap hidup layak, berkenan, dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Versinya Tuhan ya, bukan versi orang ya, bukan versi dunia. Tapi rendah hati versi Tuhan. Saya akan bacakan sebuah ayat buat kita semua. Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 12. Yakobus pasal 1 ayat 9 sampai 12. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya dia akan lenyap. Bahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hari ini kita akan belajar 3 prinsip penting. Seperti apa sih sebenarnya humble di mata Tuhan? Hal yang pertama, Yakobus 1 ayat 9, dia berkata ini. Baiklah saudara-saudara berada dalam keadaan yang rendah. Perhatikan ya. Baiklah kita, Anda, saya yang berada dalam posisi rendah, dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Perhatikan ini, ada sebuah kontradiktif di sini. Baiklah semua orang yang posisinya rendah, keadaan rendah, yang dalam keadaan rendah itu bermegah karena kedudukannya tinggi. Loh kok bisa orangnya rendah tapi kedudukannya tinggi? Kok bisa Bapak Ibu? Alkitab ini memang kadang susah dimengerti. Kita perlu punya hati yang sungguh-sungguh mau belajar untuk mengerti apa yang sedang Tuhan mau katakan sebenarnya. Alkitab menulis ini, the brother in humble circumstances ought to take pride in his high position. Harus banggalah. Kalau kita dalam keadaan rendah, berbahagialah, berbanggalah karena posisimu itu justru tinggi di hadapan Tuhan. Ada satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 6, nggak usah dibuka lah, saya bacakan ya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ini kata Tuhan. Kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan angkat kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, ya kita direndahkan. Kita belajar konsep yang pertama dulu. Humble means high. Rendah hati itu berarti tinggi. Orang yang dengan sengaja merendahkan hatinya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan diangkat Bapak Ibu. Ini janji Tuhan loh. Masalahnya kita ini kadang nggak suka mengakui bahwa kita ini kurang, kita ini salah, kita ini nggak sempurna. Bahkan di hadapan Tuhan sekalipun kita kadang males untuk admit. Kita malu untuk admit. Kita pengen mengakui bahwa I can do anything. Aku bisa kok. Ada masalah, aku bisa kok. Ada pergumulan, kok nggak minta tolong? Aku bisa kok. Tiba-tiba keadaan sudah berantakan. Tiba-tiba keadaan sudah nggak karuan. Tiba-tiba keadaan sudah parah, sudah berat, baru minta tolong orangnya telat. Itu bikin repot semua orang malahan. Coba dari awal kita dengan rendah hati, kita berdoa, kita minta tolong Tuhan, pasti Tuhan akan kirim cara. Tuhan akan kirim orang, pasti Bapak Ibu. Jadi waktu kita rendah, merendahkan diri, Tuhan pasti akan tinggi, pasti. Ada satu orang namanya Samuel Morse. Kalau saya sebut nama Morse, Anda mungkin akan familiar dengan satu teknologi, sandi Morse. Morse orang Indonesia bilang. Jadi kalau diketik tik 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 tik, panjang pendek segala macam, mereka bisa membuat sebuah kalimat, sebuah kata. Ini adalah model awal dari telepon ceritanya. Nah, si Samuel Morse ini dia sangat terkenal dan sangat dihormati apalagi pada zamannya. Semua telegraf itu adalah satu penemuan yang sangat luar biasa sekali, yang sangat heboh sekali, hebat sekali Bapak Ibu. Sangat mengubah sejarah telegraf itu. Kalau kita punya WhatsApp hari ini, kita punya chat application hari ini, konsep awalnya semua sama dari sini. SMS segala macam itu semua sama, konsepnya sama Bapak Ibu. Nah, suatu ketika ditanya, apa yang membuat kamu jadi bisa begitu hebat sekali, begitu visioner, begitu pintar, mampu untuk mencari, untuk melakukan dan menciptakan sebuah alat yang hebat ini? Dan perhatikan kata-kata Samuel Morse, dia berkata ini, aku menemukan sebuah penemuan yang sangat hebat terkait dengan penggunaan listrik ini, bukan karena aku pintar, ini kata dia ya, tapi karena Tuhan bermaksud untuk menunjukkan penemuan ini kepada manusia. Dan dia harus pilih seseorang untuk menuntaskan itu, untuk menyelesaikan itu, untuk merampungkannya. Dan dia kasih kehormatan itu ke saya untuk menyelesaikannya. So, it's not because of me, it's because of God. Perhatikan Bapak Ibu, sepanjang umur hidupnya, setiap kali dia ditanya, wartawan, dia dapat penghargaan, kenapa, bagaimana, dan segala macam, jawaban ini selalu keluar, selalu sama, nggak berubah. Betapa rendahnya hatinya, padahal kedudukannya tinggi Bapak Ibu. Hebat sekali loh. Dan orang jadi nggak heran, kenapa dia bisa sampai diangkat tinggi begitu, kenapa dia bisa sampai begitu hebat, begitu rupanya. Karena hatinya rendah. Remember, humble means high.
Ha means ha. Ha artinya ha. Humble artinya high. Waktu kita merendahkan diri artinya tinggi di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita ngerti baik-baik Bapak Ibu. Saya akan bacakan sebuah ayat ya. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, waktu ada keangkuhan, ada pride, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang-orang yang rendah hati. Alkitab menulis dengan sangat jelas. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris ya. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. When pride comes, saat kesombongan itu datang, then itu kan akibat Bapak Ibu. Then comes disgrace. Anda akan dapat cemooh, Anda akan dipermalukan, Anda akan direndahkan. Itu kata Alkitab. Jadi waktu kita sombong, kita meninggikan diri, kita menonjolkan diri kita, ya disgrace datang. Itu udah hukumnya Bapak Ibu. But with humility comes wisdom. Dengan rendah hati datang hikmat. Alkitab memang menulis dengan sangat pendek sekali, tapi ayat ini kita perlu mengerti karena ini efeknya besar Bapak Ibu. Efeknya dalam hidup ini tidak sependek tulisannya. With humility comes wisdom. Kalau Anda pengen tahu gimana caranya aku bisa memajukan pekerjaanku, bisnisku, bagaimana aku bisa mengurus keluarga aku, bagaimana aku bisa melakukan ini, itu, dan segala macam. You need wisdom. Kalau versi bahasa Ibrani namanya chacham. Chacham itu diterjemahkan sebagai hikmat, bijaksana, pintar, knowledge. Jadi kita kalau pengen tahu ya harus punya knowledge-nya. Untuk dapat knowledge-nya harus punya hikmat, wisdom, chacham, knowledge-nya. Nah, untuk dapat knowledge-nya dari mana? Bukan hanya lewat belajar formal, tapi lewat humility. Kalau Anda nggak cukup rendah hati untuk belajar, bahkan kita sekolah juga nggak mau Bapak Ibu. Kalau Anda nggak cukup rendah hati untuk belajar, untuk mengakui bahwa kita nggak tahu, dan kita perlu diajar, Anda nggak akan datang menemui seorang guru untuk belajar dan bertanya. Nggak bakal. So we need humility. Humble means high. Humble, rendah hati, itu artinya tinggi. Nah, ini yang kita perlu mengerti baik-baik. Next, ayat 10 sampai ayat 11. Dia bilang begini. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya. Dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Nah, saya pengen hati-hati untuk mengatakan ini. Karena ini bicara masalah orang kaya, status, dan segala macam. Jadi jangan sampai kita salah menangkap dan mengerti arti sebenarnya dari ayat ini. Alkitab Bahasa Indonesia mungkin kurang tepat menurut saya untuk menjelaskan ini, untuk menerjemahkan ayat ini. Alkitab kita Bahasa Indonesia berkata begini. Dan orang kaya, dan orang yang kaya, ini dibilang kaya ya di sini. Kaya itu berarti kan terhormat, kaya, punya banyak harta dan semuanya. Dan orang kaya itu bermegah karena kedudukannya yang rendah. Loh, kok bisa? Sedangkan orang yang rendah kedudukannya tinggi dan orang yang kaya kedudukannya rendah. Nah, saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris akan jauh lebih bagus. Ada sebuah kata yang hilang dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Alkitab bahasa Inggris berkata begini. But the one who is rich, tapi dia yang kaya, should take pride in his low position. Ada kata should, harusnya. Kalau Indonesia berkata, dan orang kaya karena kedudukannya rendah. Jadi semua orang kaya itu pasti rendah kedudukannya. Itu kalau versi Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan Bahasa Indonesia kita. Tidak terlalu tepat menurut saya. Karena terjemahan Bahasa Inggris ada satu kata yang hilang. Dia berkata, dan orang yang kaya harusnya bermegah karena posisinya yang rendah. Nah, kalau begini kita baru bisa ambil conclusion. Kok bisa orang yang high, orang yang kaya, itu terus posisinya harus bermegah karena, harusnya bermegah karena posisinya yang rendah. Mirip-mirip konsepnya. Kalau Indonesia berkata orang kaya langsung di konklusi orang kaya posisinya rendah. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata orang yang kaya harus bermegah. Kenapa? Karena posisinya yang rendah itu. Orang kaya itu harus merendahkan dirinya. Nah, ini yang kita akan belajar Bapak Ibu.
But the one who is rich should take pride in his low position. Harus mengambil kemuliaan dalam posisi yang rendah. Konsep kedua yang kita perlu belajar, rich means low. Saya ulang ya. Rich means low. Kaya itu berarti waktu kita bisa rendah hati. Kaya itu bukan waktu Anda punya harta, uang, bukan. Kaya waktu Anda rendah hati. Ini akan berhubungan dengan poin yang pertama yang tadi kita belajar. Karena kalau Anda rendah hatinya, Anda rendah hati, Anda akan ditinggikan. Rich, orang yang kaya berarti rendah. Orang yang rendah, humble means high. Muter-muter sama Bapak Ibu. Mau diapa-apain, diputar-putar, rumusnya, formulanya juga sama. Jadi kalau Anda mau high, harus low. Kalau low berarti kan humble. Kalau humble means high. Jadi hari ini saya perlu kita punya waktu sebentar untuk fokus, untuk punya hati yang siap meresponi firman. Kita belajar sungguh-sungguh yuk. Keberhasilan dalam hidup ini bukan hanya lewat kerja keras kita. Bukan lewat otak kita yang pintar. Bukan lewat koneksi kita yang kuat. Bukan sekedar lewat produk kita yang bagus. Bukan Bapak Ibu. Kalau ngomong sekedar otak pintar, modal besar, produk bagus, market hebat, marketing bagus, distribusi bagus, apakah pasti berhasil? Enggak. Contoh nyata, saya percaya Anda pasti pernah dengar dan pernah pakai HP nama Nokia. Kurang hebat apa? Kurang besar apa modalnya Bapak Ibu? Itu perusahaan telepon nomor 1 di dunia saat itu, jaya-jayanya. Jutaan HP terjual dalam setiap bulannya. Ratusan model keluar. Casingnya bisa ganti-ganti, mau warna hijau, mau warna kuning, wah, luar biasa deh. Dia merupakan trendsetter, dia merupakan model utama dari semua perusahaan handphone sedunia hari itu. Modal besar, teknologi hebat pada zamannya, dan orang-orang pinter, distribusinya luar biasa seluruh dunia Bapak Ibu. Dia kasih garansi juga, hebat sekali. Nggak ada yang siap. Orang nggak pernah berpikir bahwa perusahaan ini akan bisa bangkrut atau bisa gagal atau bisa kalah. Nggak bakal, nggak ada Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba datanglah era yang lain. Datanglah perusahaan baru. Ingat ya, Nokia tidak pernah kekurangan modal, tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan teknologi, tidak kekurangan jalur distribusi, tidak kekurangan marketing, tidak kekurangan pelanggan, tidak kekurangan buyer, tidak kekurangan konsumer. Tapi suatu momen ada perusahaan baru namanya BlackBerry. Begitu BlackBerry keluar, habislah Nokia. Tiba-tiba semua orang berpaling. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dan tidak ada pemberitahuan Bapak. Tidak ada tanda-tanda. Just like that, tiba-tiba gone. Begitu masuk era BlackBerry, berjaya sekian tahun, BlackBerry jadi raksasa. BlackBerry juga nggak kekurangan orang pinter. BlackBerry juga nggak kekurangan orang kaya, nggak kekurangan modal, dia nggak kekurangan distribusi. Dia juga seluruh dunia. Hebat sekali. Tapi tiba-tiba datang Android, datang iPhone, datang smartphone, dan hilang juga. Dan sampai hari ini ada satu kata-kata statement dari CEO Nokia waktu ditanya, kok bisa Nokia punah dari industri handphone dunia? Dia berkata begini, saya juga nggak tahu. Karena Nokia, kami tidak pernah melakukan kesalahan, tiba-tiba saja hilang. Wow. Bayangkan Bapak Ibu, selama puluhan tahun dia berkata dia tidak pernah melakukan kesalahan. Now, let's think about it carefully. Mungkinkah itu? Nggak usah ngomong sekian tahun. Ya, ini kalau saya sih ya. Dalam sehari saja, 24 jam, kesalahan saya banyak rasanya. Saya salah sama orang, saya salah sama anak, saya salah sama istri, banyak. Lah ini selama sekian puluh tahun dengan ribuan orang, dengan ribuan pekerja, dengan banyak pabrik, banyak cabang, banyak dealer, banyak distributor di seluruh dunia, banyak agent di seluruh dunia, tidak pernah melakukan kesalahan. Punahlah akhirnya. Betapa bangganya dia dengan posisinya, dengan kejayaannya, dengan produknya, sampai dia nggak bisa melihat posisi rendah di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Dia meninggikan dirinya begitu rupa, diturunkan Bapak Ibu. Nokia itu HP bagus, produknya, jangan ditanya. Orang suka bercanda begini, kalau kita lempar anjing pakai Nokia mati anjing. Kenapa? Karena kuat sekali. Digergaji aja separuh masih nyala Bapak Ibu, Nokia itu.
Jatuh dibanting dari lantai 2 juga masih nyala. Kita semua yang generasi-generasi yang pernah pakai Nokia pasti tahu, nggak mungkin ada yang bilang Nokia lemah, jelek. Nggak ada, Bapak. Semua orang pasti bilang bagus, pasti. Tapi pergantian zaman tidak ada yang bisa lawan. Kekayaan, harta, itu nggak ada artinya. Tidak ada gunanya kalau Tuhan tidak menyertainya. Percuma, Bapak. Suatu ketika ada seorang perampok bank terkenal namanya William Sutton. Dia hidup lahir di tahun 1900-an, lahir tahun 1901. Jadi 100 tahun lebih yang lalu. Nah, dia ini salah satu adalah seorang perampok bank paling terkenal di seluruh Amerika. 40 tahun karirnya sebagai perampok bank, dia sudah berhasil mendapatkan 2 juta dolar. Tahun 1901, Bapak Ibu, 2 juta dolar. 2 juta dolar sekarang aja sudah luar biasa gedenya, masih gede Bapak Ibu. Zaman sekarang 100 tahun lebih kemudian masih bernilai sekitar 30 miliar rupiah. Kalau zaman dulu itu, wah, bayangkan apa yang bisa dibeli dengan uang 2 juta dolar. Zaman 1901 Bapak Ibu. Hebat sekali. Tapi orang kagum, hanya kagum kadang-kadang baca biografi dia karena tahu, wah 2 juta dolar, nggak main-main ini jumlahnya. Tapi yang orang kadang lupa adalah William Sutton itu ditangkap dan menghabiskan lebih dari separuh umur hidupnya di penjara, Bapak. Pertanyaannya adalah, worth it kah? Dia dapat 2 juta dolar, menikmatinya untuk sekian tahun lamanya, lalu seumur hidup sisanya, lebih dari separuh umur hidupnya, habislah di penjara. Tidak bisa lagi menikmati apapun, mau makan kemana nggak bisa, mau pergi kemana nggak bisa, semua nggak bisa. Worth it kah? Saya rasa tidak. Harta bukan berarti segalanya. Contoh misal, orang-orang terkenal di dunia. Bill Gates misalnya. Siapa yang berani meragukan kekayaan Bill Gates? Nggak ada, Bapak Ibu. Dia masih jadi orang selalu putar-putar 1, 2, 3 orang terkaya di dunia. Luar biasa sekali. Tapi kalau dia mati, apakah dia masih jadi tetap orang terkaya di dunia? Tidak. Hartanya sudah tidak lagi berguna. Hartanya sudah tidak lagi tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi fungsinya. Dia sudah tidak akan lagi dikenang sebagai orang terkaya di dunia. Ya sudah, selesai. Harta tidak akan bisa membuat kita jadi apapun atau membawa kita ke satu tempat yang baik. Nggak ada. Begitu kita mati, ya sudah selesai, Bapak. Makanya Alkitab menulis, apa gunanya semua orang memperoleh segala harta di dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Nggak ada. So, harta, uang itu tidak ada gunanya. Karena ada hal yang lebih penting daripada uang. Ada hal yang lebih berharga daripada uang. Nyawa, waktu. Kita punya uang banyak, nggak ada waktu untuk tetap hidup, bagaimana? Ya percuma. Jadi kita harus ngerti, uang itu bukan dan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Percayalah. Ada orang yang skeptik, dia akan berkata begini, oh, orang yang ngomong uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu karena orang miskin, nggak punya duit, makanya ngomong begitu, menghibur diri. Bukan. Uang itu memang tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Uang itu fungsinya cuma 3 loh, Bapak Ibu, sebenarnya. Sebenarnya ya, fungsinya cuma 3, tidak lebih, tidak kurang. 1, uang akan membuat kita jadi comfort. Kita bisa beli sesuatu, mobil mewah, rumah mewah, yang membuat hidup kita jadi comfort, lebih easy lah hidup ini. Nggak usah ngepel sendiri, nggak usah nyapu sendiri. Ada yang ngepel, ada yang cuci, ada yang pakai robot, ada yang pakai orang, tenaga orang. Kita mau pergi ke satu tempat, nggak usah bingung-bingung, nggak usah ngantri panjang lebar, naik bus, tinggal pakai mobil. Mau pergi ke luar negeri, tinggal sewa jet pribadi. Makes your life comfort a little bit more easier. Itu uang. Fungsi uang yang kedua, money can make everything smoother. Lebih mulus uang itu. Oh, Anda punya uang, Anda mau makan, tinggal beli. Anda punya uang, Anda mau tidur, capek di tengah jalan, tinggal ke hotel. Anda mau pengen lihat sesuatu, lalu tinggal beli. Makes everything smoother. Anda mau bisnis, Anda mau usaha, ada duit, smooth, lancar, gampang. Anda mau ngurus apa-apa, ada duit, gampang, Bapak Ibu. Uang membuat segala sesuatunya jadi lebih mulus, lebih gampang, lebih mudah. Yang ketiga, guna ketiga, uang akan menyingkirkan masalah. Uang bisa menyingkirkan masalah. Anda nabrak tukang bakso, misalnya di pinggir jalan, gerobaknya kebalik, baksonya jatuh. Kalau Anda punya uang, Anda bisa selesaikan masalah. Oh, kita ganti rugi,
Kita tebus berapa kerugiannya, kita kasih lebihan dikit, selesai. Kalau nggak punya duit, wah, bisa digebukin satu kampung kita. Uang bisa menyelesaikan masalah. Uang bisa membuat hidup kita jadi menyelesaikan masalah, bisa membuat hidup kita jadi lebih mulus, lebih gampang, lebih lancar, bisa membuat kita lebih comfort. Tapi tidak akan pernah bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Nggak bisa, Bapak. Uang itu terbatas. Uang itu memang besar kuasanya, tapi terbatas. Ini yang kita perlu mengerti baik-baik. Ada banyak orang berusaha menghabiskan seluruh waktunya, hidupnya untuk meraih kekayaan. Padahal kekayaan itu nggak menjamin segalanya loh Bapak Ibu. Dan ini berulang kali Alkitab katakan. Dan kita perlu punya hati yang benar-benar mengerti bahwa money is not everything. Bukan segalanya. Saya kemarin baru dapat sebuah artikel. Ada kumpulan foto-foto lebih tepatnya. Artis-artis Hollywood, artis-artis terkenal. Yang kita semua tahu namanya. Ada si A, si B main di film ini. Wah hebat, top-top semua. Bintang dunia. Dan artikel ini isinya adalah kumpulan foto-foto before after. Young and older. Jadi waktu mereka masih muda, seperti ini. Gagah, keren, cantik, segala macamnya. Lalu foto berikutnya dijejer begitu di sampingnya, itu foto waktu tuanya. Setelah 20 tahun kemudian, setelah 30 tahun kemudian, setelah 40 tahun kemudian, dan segala macamnya. Dan saya percaya Anda bisa tebak kira-kira. Kalau sampai foto itu dipajang kanan kiri, berarti kan kontras sekali. Berarti kan pasti perbedaannya itu besar sekali. Gantengnya luar biasa, lalu tiba-tiba tuanya pasti kan jomplang. Kalau sama saja mukanya nggak bakal dipasang dong Bapak Ibu. Luar biasa loh. Kerusakannya, keriputnya, kerutnya, ya itu natural memang. Dan kita perlu belajar bahwa sekaya apapun mereka itu bintang film terkenal. Dipuja-puja seluruh dunia, dipuja-puja segala orang. Wah ganteng, hebat. Kalau coba aku punya suami seperti dia, coba punya istri seperti dia. Wah luar biasa. Tapi tidak ada satupun dari orang-orang ini yang sanggup melawan waktu, umur, usia. Gak bisa Bapak. Dan kita tahu sampai hari ini ada banyak sekali produk-produk kecantikan, produk-produk anti-aging, dan itu industri yang sangat besar sekali. Tapi apakah mereka bisa mencegah penuaan? Nggak bisa. Mengurangi mungkin bisa efeknya. Oh nggak terlalu kerut, oh nggak terlalu begini, nggak terlalu begitu, bisa. Lalu orang hari ini mulai menciptakan versi lain karena nggak bisa dengan cara yang sederhana, nggak bisa. Mulailah dipakai cara-cara lain dengan teknologi lain, dengan suntikan-suntikan, dengan laser, dengan begini, dengan begitu segala macam. Tapi apakah bisa mencegah? Nggak bisa. Tetap harus di treatment Bapak Ibu. Anda bikin laser hari ini, ya tetap nanti berapa lama lagi harus begitu lagi. Kenapa? Karena ini bisa mencegah. Bukan bisa mencegah, karena ini bisa mengurangi. Kita semua nggak ada satupun yang mampu untuk melawan waktu, melawan usia. Gak ada Bapak Ibu. Makanya hari ini don't just wasting your time untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Ada banyak orang hari ini sedang kehilangan sesuatu yang berharga, ditukar dengan hal yang kurang berharga. Banyak orang sedang kerja keras, banting tulang cari uang di luaran dari pagi sampai malam. Lalu alasannya mereka, ini demi anakku, istriku, keluargaku. Tapi seakan-akan anak istrinya berharga. Anak istrinya rasanya, wah ini orang yang paling berharga buatku. Jadi demi mereka aku rela kerja keras banting tulang pagi siang malam. Tapi begitu nyampe rumah, yang berharga ini nggak diajak ngomong, nggak diajak main, nggak ada waktu, nggak pernah ketemu. Lah kan lucu kita ini. Aneh kita nih memang kita ngomong, kita kerja segala sesuatu demi mereka, tapi demi mereka kita tidak relakan apapun. Demi mereka kita tidak relakan waktu kita. Demi mereka kita tidak relakan diri kita. Tapi kita relakan segalanya demi mereka katanya. Itu kan lucu. Kalau disuruh milih Bapak Ibu, contoh nih ya, disuruh milih. Anda jadi orang kaya, tapi kehilangan semua orang di sekelilingmu. Atau Anda nggak kaya, biasa-biasa saja. Tapi Anda menikmati dan ada orang di sekelilingmu begitu mengasihimu, menghargaimu, mencintaimu, yang loyal sama kita. Anda pilih mana kira-kira? Kemarin saya baru lihat satu video parodi Bapak Ibu. Ada seseorang ditanya begini, Bang, kamu pilih mana?
uang 150 miliar cash, tunai langsung, atau kamu dapat 150 juta teman yang setia. 150 miliar cash atau 150 juta orang saja, nggak kaya, Bapak Ibu, miskin-miskin semuanya, tapi setia. Anda pilih mana? Coba pikir bentar. Nggak usah dijawab, Anda juga nggak bisa jawab karena ini online. Tapi coba dipikir dan dijawab dalam hati. Pilih mana? 150 miliar cash atau 150 juta orang miskin-miskin semuanya tapi setia. Sahabat, teman, pilih mana? Lalu dalam video ini si laki-laki ini ngomong, saya milih 150 juta orang teman miskin yang setia. Teman satu ini kaget, loh kenapa kamu nggak pilih 150 miliar? Kan itu jumlah gede, langsung dapat utuh, bisa dinikmatin. Kenapa? Lalu dia bilang, karena gini, kalau aku dapat 150 miliar, ya sudah, ya hanya itu saja yang aku dapat. Tapi kalau aku dapat 150 juta orang saja yang setia, miskin-miskin, tapi setia, saya akan jauh lebih kaya. Loh kok bisa? Iya dong. Contoh, 150 juta. Kalau karena mereka miskin semuanya, saya bilang sama mereka, saya pinjem dong uang atau saya mintalah sumbangan 1.000 rupiah saja. Aku pengen 1.000 rupiah. Satu orang 1.000 rupiah, Bapak Ibu, dikali 150 juta, 150 miliar. Itu kalau 1.000. Kalau mereka dipinjem atau ngasih sumbangan 2.300 miliar. Kalau mereka ngasih 5.000 saja, 5.000 loh Bapak Ibu, itu uang kecil. 5.000. Anda bayangkan 750 miliar. Lalu dia bilang, dan kalau itu belum cukup, saya pengen jadi presiden, saya akan bilang 150 juta ini, pilih aku. Rakyat Indonesia itu 250 juta Bapak Ibu. Kalau ada 150 juta pemilih, itu udah pasti jadi presiden. Itu sudah lebih dari setengah, lebih dari separuh itu. Apa kalau dia bilang, oh aku akan ajak istrimu, 150 ribu jadi 300 juta sudah. Kalau sudah ada istrinya kan dua jadian, double. Kalau aku punya 150 juta orang teman yang setia, I can do anything, I can get anything. Dan saya pikir-pikir betul loh Bapak Ibu. Kadang tapi orang sukanya milihnya yang 150 miliar cash karena kelihatannya gede. Padahal uang itu tidak menjamin apapun. Uang tidak memberikan apapun. Kita sepanjang tahun ini kita sudah berulang kali, dari awal kita sudah belajar berulang kali. Uang itu tidak akan pernah bisa menjadi jaminan dalam hidup ini. Uang tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Nggak bisa Bapak Ibu. Malah Alkitab menulis akar dari segala kejahatan itu cinta uang. Bukan uangnya ya, tapi cinta uang. Orang yang kepingin cepat kaya akan jatuh dalam berbagai jebakan-jebakan kekayaan. Itu kata firman. Jadi kita harus mengerti baik-baik apa sebenarnya yang Tuhan itu mau ajar sama kita. Humble means high. Rich means low. Humble means high. High means rich. Rich means low. Jadi kalau Anda mau kaya, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membuat kita tinggi Bapak Ibu. Bukan uang yang membuat kita tinggi. Bukan kepandaian kita yang membuat kita tinggi. Bukan koneksi kita yang akan membuat kita tinggi. Tuhan akan membuat kita tinggi. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini, Blessed is the man who perseveres under trial. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata orang yang bertahan. Dalam bahasa Inggris dia bilang sebagai perseverance. Orang yang bertahan. Perseverance means salvation. Bertahan berarti keselamatan Bapak Ibu. Ini kata Alkitab ya, bukan kata saya loh. Perseverance means salvation. Orang yang bertahan akan selamat Bapak Ibu pada akhirnya. Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit, masa-masa sukar, jangan menyerah. Bertahan, akan ada waktunya. Dari berapa tahun yang lalu ada sebuah quote rohani yang beredar. This too,
This too shall pass. Jadi kalau Anda punya masalah, masalahmu akan pass kok satu hari nanti. Tapi kalau Anda sedang menikmati kemewahan, kenikmatan, jangan sombong. This too shall pass, juga akan lewat. Masalah kita nggak akan bertahan selamanya, Bapak Ibu. Akan ada waktunya mereka lewat. Jadi bertahanlah. Kerjaan kita mungkin sedang jatuh, kerjaan kita mungkin sedang goncang. Bertahanlah, karena waktu Anda bertahan, perseverance means salvation. Jadi jangan hanya sekedar lari, jangan hanya sekedar menyerah, don't give up, don't quit. Bertahan, Bapak Ibu. Itu yang ditulis di Alkitab loh, Bapak. Dan saya jadi belajar, kalau Anda punya satu tugas, dan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas itu, cuma satu. Finish it. Selesaikan. Masalahnya adalah banyak orang memulai itu selalu gampang, Bapak Ibu. Ya mulai doang kok. Tapi nggak selesai. Kerja separuh nggak selesai. Kerja separuh nggak selesai. Bikin ini nggak selesai. Bikin bisnis, bikin usaha begitu susah, begitu mentok, selesai. Berhenti. Begitu nggak untung atau nggak sesuai keinginan, berhenti. Stop, menyerah. Nggak nyampe kelar, nggak nyampe finish. Nah terus kapan kita akan menikmati kebaikan, kita akan menikmati berkat Tuhan? Orang ikut lomba, maraton misalnya. Kemuliaan yang sesungguhnya itu terjadi kalau dia finish. Tapi banyak orang seneng menikmati euforia. Wah, aku peserta maraton loh. Tapi nggak finish lah, percuma dong. Pamer nomor dada, nomor 103 misalnya. Peserta maraton, wah hebat. Nggak finish lah, percuma. Saya pernah ikut lomba lari, Bapak Ibu. Namanya fun race. Kalau judulnya fun, tapi kenyataannya nggak fun. Nggak ada race yang fun, itu nggak ada. Dan race ini buat anak-anak ceritanya. Dan si Seva, anak saya pengen ikut. Ya saya terpaksa saya harus ikut juga dong. Sebagai orang tua, karena harus didampingin. Lomba lari 1 kilo. Cuman 1 kilo, cuman. Tapi kan buat anak-anak itu. Dan saya pikir, 1 kilo dok, apalagi versi anak-anak. 1 kilo mah gampang, gimpil, kecil. Ikutlah saya. Oke, Chef, ku temenin, kita berangkat. Singkat cerita kami daftar, dapat nomor dada. Seperti biasa, kita juga foto-foto. Wah, nomor kita peserta fun race. Wah, selesai foto, upload, happy. Begitu peluit dibunyikan, tanda mulai, semua orang lari. Termasuk kita dong, saya dan dia lari. Saya pikir, 1 kilo kan dekat ya. Cuma 1000 meter. Begitu lari, Bapak Ibu. Boro-boro 1000 meter. Baru 10 meter, napas sudah mau putus. Faktor U. Sudah tua. Sudah ngos-ngosan. Saya udah, rasanya saya mau mati lebih dulu kayaknya. Udah asma kayaknya. Tapi karena terpaksa dong, lagi lomba, lari. Walaupun jalan tertatih-tatih, lari. Itu baru 10-20 meter. Anak saya yang masih kecil, masih muda, saya pikir dia bakal lebih lemah dari saya, justru lebih kuat. Tapi juga nggak bertahan lama. Mungkin di 100-200 meter jalan, dia udah mulai berhenti. Sudah mulai capek, udah nggak mulai lari. Dia bilang, aku stop aja, ayo pulang. Loh, nggak bisa, orang yang lagi di tengah lomba kok mau pulang. Masa kita satu-satunya dua orang peserta yang balik kanan, terus balik melawan arus semua orang lain lari, itu kan nggak lucu. Dia bilang, nggak bisa. Kita harus terus. Lalu dia bilang, kita panggil Gojek aja. Lu nggak, ini lagi. Mana ada orang peserta lari terus pakai Gojek? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Dia bilang, nggak bisa. Jalan terus. Dia bilang, sakit kakiku. Aku juga. Dan kalau kamu baru sakit, aku dari tadi udah sakit. Kaki sakit, punggung sakit, napas sakit, paru-paru sakit, semua sakit saya. Tapi kan kita harus tetap maju. Ini belum separuh jalan bahkan. Jalan lagi. Dia bilang, saya nggak bisa lari. Nggak usah lari, Miss. Jalan. Yang penting jalan terus maju. Jangan stop di sini. Jangan, apalagi puter balik. Apalagi pakai Gojek. Nggak lucu banget itu. Jalan. Kita jalan. Lari-lari kecil. Jalan lagi. Ngesot. Lari-lari kecil. Cuman sekilo loh. Ingat ya. Cuman sekilo loh, Bapak. Tapi kita perlu waktu panjang. Setengah jam lebih. Saya nggak tahu dengan peserta lain. Saya juga nggak ngeliatin. Saya nggak peduli dengan mereka. Saya peduli dengan nyawa aku, nasibku sendiri bagaimana. Saya aja kepayahan kok ngurusin orang. Tapi waktu kami berhasil capai finish. Hampir sejam lari nih. Cuma sekilo, hampir sejam. Tapi kebanggaan kita waktu terima medali. Wah, kita terima medali bukan sebagai pemenang, sebagai achiever. Jadi dalam lomba itu semua orang yang berhasil finish
itu dianggap layak mendapatkan reward, dikasih medali. Kenapa? Karena tidak semua orang yang finish. Ternyata Bapak Ibu, saya baru tahu. Ada banyak sekali orang, ratusan orang yang nggak finish dalam lomba 1 kilo itu. Ada yang digendong, anaknya maksudnya, bukan bapaknya. Ada yang digendong, ada yang berhenti, ada yang nyerah memang sudah duduk di pinggir jalan beli teh botol. Ada. Tapi saya pribadi baru menyadari begini. Ternyata euforia, glory waktu ikut kompetisinya itu tidak sebanding dengan waktu kita sudah selesai. Walaupun kalah. Saya ini kalah Bapak Ibu. Bukan nomor 1, saya bukan juara pertama, kalah. Tapi glory-nya terasa. Dan sampai hari ini medali itu masih disimpan sama anak saya. Dari hari saya berdoa juga. Bapak Ibu, jangan cuma sekedar, wah, aku udah berjuang, aku udah berusaha, aku udah kerja loh, aku udah bisnis loh, aku udah begini loh. Ya tapi kalau nggak perseverance percuma dong. Kalau nggak bertahan percuma. No salvation for you. Orang yang mendapat keselamatan, hanya keselamatan itu dalam konteks besar ya Bapak. Bukan sekedar, oh nggak mati, bukan. Atau oh masuk surga, bukan. Salvation itu means everything, whole. Salvation itu berarti Anda menikmati hidup. Salvation itu berarti Anda dapat jaminan keselamatan di surga. Salvation itu berarti Anda dapat pemulihan. Salvation itu berarti Anda dapat perubahan hidup. Salvation itu berarti Anda dapat kesempatan dan segala macam. Dan salvation ini hanya akan didapat waktu kita perseverance, kita bertahan. Alkitab menulis dengan jelas, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Berarti semua orang itu akan diuji Bapak Ibu. Masalahnya siapa yang bertahan? Jadi kalau Anda suka lihat orang-orang yang hebat, orang-orang besar, kita kadang suka enak ya jadi mereka ya. Saya kemarin baru baca satu kisah. Kalau Anda pernah dengar nama Bapak Antoni Salim, salah satu orang terkaya di Indonesia, anak dari Pak Sudono Salim, atau yang kita kenal dengan nama Lim Syulyong. Orang kadang waktu Pak Antoni Salim ini naik sebagai CEO, menggantikan ayahnya almarhum, orang suka ngomong begini, orang banyak yang ngomong, ngejekin dia begini, oh itu kan karena dia anak orang kaya, enak saja. Ini tiba-tiba dapat warisan, udah tinggal jalan, wah sukses. Kalau sekarang jadi orang terkaya di Indonesia ya nggak salah. Aku juga bisa kalau gitu. Jangan cepat mengambil kesimpulan, jangan cepat mengambil judging Bapak Ibu, judgment. Memang Pak Antoni Salim itu waktu naik jadi CEO itu memang karena ada faktor dari orang tuanya. Yang punya perusahaan ayahnya, memang. Tapi yang kita harus tahu, pada waktu Pak Antoni Salim naik sebagai CEO, dia bukan cuma diwariskan bisnisnya, bukan cuma diwariskan perusahaannya, bukan. Tapi juga diwariskan hutang. Dan berapa hutangnya? 55 triliun. Saya ulang ya, bukan 55 ribu, 55 juta, bukan. 55 triliun Bapak Ibu. Itu kalau kita dicemplungin ke dalam lautan uang yang jumlahnya, yang nilainya 55 triliun, mati kita. Itu luar biasa, itu jumlah yang nggak akan pernah tercapai seumur hidup kita rasanya. Dan itu bukan modal, bukan aset, utang Bapak Ibu. Wah luar biasa. Anda bayangkan mentalnya seseorang yang baru naik jadi CEO, tiba-tiba utangnya 55 triliun. Tapi beliau ini orang hebat. Dia buat keputusan susah, keputusan sulit. Dia jual BCA, dia jual Indomobil, dia jual perusahaan-perusahaannya untuk menutupi. Dan dia simpen satu perusahaan, Indofood, yang bikin Indomie, mie instan dan segala macam. Dan hari ini keputusannya membuat beliau jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Apakah gampang? Tidak. Tapi karena dia bertahan dalam segala keadaan, dalam badai, dalam krisis, dia bertahan. Come salvation. Datang berkat Bapak Ibu. Dan saya berdoa yang sama buat kita semua hari. Kalau Anda sedang merasa, oh sedang susah, aku mau menyerah. Don't quit. Bertahanlah. Semua orang yang bertahan pasti. Ini nggak ngomong begini ya, orang Kristen yang bertahan. Oh enggak Bapak Ibu, enggak. Berbahagialah semua orang yang
bertahan dalam cobaan. Semuanya, siapapun kita, bertahanlah. Pasti ada berkat Tuhan. Tuhan kita bukan suatu aplikasi, oh hanya Kristen saja ini berlaku, hanya Kristen saja ini tolong. Enggak Bapak Ibu, semuanya Tuhan sayang, Tuhan tolong. Jadi bertahanlah, bertahan, jangan berhenti. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Perhatikan ya, dia menolak, dia nggak mau disebut anak raja, tidak mau disebut sebagai pangeran. Dia tolak itu. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut dan akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya terjemahkan bahasa Inggris ya. Ayat 25 berkata, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati dosa. He chose to be mistreated along with the people of God. Musa dengan sengaja memilih, lebih baik aku diperlakukan dengan tidak adil, lebih baik aku diperlakukan dengan buruk, mistreated, daripada mendukakan hati Tuhan. Ayat 26 dia bilang, ia menganggap penghinaan karena Kristus. Jadi kalau dia dihina karena Tuhan, dia direndahkan karena Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan Mesir. He regarded disgrace for the sake of Christ as a greater value than the treasures of Egypt. Jadi dia menganggap kalau dia direndahkan karena Tuhan, itu jauh lebih berharga daripada semua harta karun Mesir. Hebat Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir, dia bilang begini. Karena iman, maka ia meninggalkan Mesir, tidak takut dengan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, ini agak membingungkan. Tapi terjemah bahasa Inggris jauh lebih bagus. Dia berkata begini. He perseveres, dia bertahan, because he saw, karena dia melihat him who is invisible. Dia bertahan karena Musa melihat dia yang tidak kelihatan. Wah. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa bertahan? You must to see the invisible. Anda harus mampu melihat dia yang tidak kelihatan. Dan untuk melihat dia yang tidak kelihatan, you need faith, iman. Hanya itu caranya. It's the only way you can see him who is invisible. Jadi jangan hanya lihat kenyataan dunia. Kalau kita lihat dunia terus-terusan, lemah kita Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh. Saya sebagai hamba Tuhan ya, tiap hari loh Bapak Ibu. Di WhatsApp saya dapat terima kabar. Rip, berpulang. Pendeta A, pendeta B, pendeta C. Rip, saudara kita, ini si A, si B, si C. Orang-orang yang saya kenal semua Bapak Ibu. Satu persatu, rip. Serem. Kalau ngeliatin begitu terus serem Bapak Ibu, lemah kita. Saya pribadi, nggak usah ngomong orang lain. Saya juga jadi lemah loh kalau tiap hari dengerinnya begitu terus rapip. Dan orang-orang saya kenal semua lagi. Ada orang yang bahkan baru ngobrol, baru telepon, baru ketemu. Rip. Kalau kita lihat ke dunia, bunuh-bunuhan, kejahatan demi kejahatan, lemah kita. Kalau kita sekedar lihat dunia, kita lihat kenyataan, kita lihat fakta kita saja, oh hancur, susah, semua orang susah, nggak ada bisa makan, usaha bangkrut. Jadi kita ya sudahlah, maklum saja, semua orang juga begitu. Susah kita, hancur kita, lemah kita. Tapi hari ini belajar seperti Musa, jangan lihat apa yang kelihatan, tapi lihat dia yang tidak kelihatan. Dia yang berkuasa menentukan hidup kita. Dia yang berkuasa menolong kita. Dia yang berkuasa mengubah keadaan kita. Jadi hari ini, saya pengen kita sama-sama belajar yuk. Humble means high. Rich means low. Perseverance means salvation. Dan saya pengen simpulkan ini semuanya. Jadi hari ini, humble itu, saya akan kasih dengan Anda tiga konklusi lah hari ini lah ya. Biar gampang. 3 poin, 3 conclusion.
So, humbleness, humility is not about devaluing yourself. Bukan tentang merendahkan nilai dirimu. Tuhan itu nggak kepingin begini. Oh, kamu nggak berguna, nggak berharga tanpa aku. Bukan itu, Bapak Ibu. Kita berharga. Anda berharga. Di mata Tuhan juga Anda berharga. Anda berguna. Tapi yang jadi masalah, kadang kita ini self-center. Kita cuma lihat diri kita sendiri. Kita cuma merasa, oh aku penting, orang lain butuh aku. Kalau nggak ada aku nggak bisa. Kalau nggak ada aku nggak jalan ini. Kalau nggak ada aku rusak ini. Hanya aku yang bisa. Kita self-center. Ini yang membuat kita kehilangan arah, kehilangan panggilan, kita kehilangan tuntunan. Kita harus lebih Christ-centered. Lihat Tuhan, baru kita tahu. So, humility is not about devaluing yourself. Bukan menjatuhkan dirimu, kau nggak penting, bukan. Humility is knowing, tahu betapa value-nya Anda, betapa berharganya Anda, betapa hebatnya Anda, tapi kita memilih tunduk di bawah kehendak Kristus. Itu humility. Jadi bukan merendahkan diri, menjelek-jelekan diri, menganggap diri kita bodoh, nggak bisa, bukan itu. Tapi attitude. Humility itu attitude, bukan perasaan. Attitude untuk tunduk, attitude untuk mencari Tuhan. Itu humility, Bapak. Yang kedua, humility is not about doubting your abilities. Bukan tentang meragukan kemampuanmu. Saya percaya semua orang itu punya gift, karunia, talenta. Ada yang pintar main musik, ada yang pintar masak, ada yang pintar kerja, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar nari, dan segala macam. Humility bukan berarti menganggap, wah, kemampuanmu nggak ada gunanya. Talentamu nggak berguna, talentamu kurang bagus. Bukan itu, Bapak. Semua talenta itu pasti yang Anda punya ini adalah pemberian Tuhan. Pasti. Kalau Tuhan nggak kepingin Anda miliki kemampuan ini atau talenta ini, Anda nggak akan dapat, Anda nggak akan punya. Jadi itu pemberian Tuhan. Tapi pakailah gift-mu ini dengan tepat. Pakailah gift-mu ini untuk mengubah dirimu menjadi lebih baik, untuk mengubah dirimu menjadi berguna bagi orang lain. Dan gunakanlah, pakailah gift-mu ini untuk mengangkat hidup orang lain, untuk mengubah hidup orang lain juga. Jadi jangan dipakai ngawur-ngawur. Jangan dipakai sekedar cuman hobi biasa. Recognize your gift, your abilities, and use it for the purpose of God. Pakailah gift itu untuk kemuliaan Tuhan. Ingat ya, waktu kita tahu talenta kita dan kita bisa menggunakan itu untuk Tuhan, itu berarti kita sedang humble, humility, humble. Waktu kita humble means high. High means rich. Rich means low. Muter saja memang. Tapi ini sebuah kebenaran kita perlu mengerti. Jadi hari ini, ayo Bapak Ibu, pakailah gift-mu. It's not about devaluing your abilities. Bukan tentang merendahkan, kau nggak bisa apa-apa. Bisa kok. Tapi dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara, kita lebih daripada pemenang. Yang ketiga, terakhir, humility is not about denouncing of who you are. Bukan tentang menyangkal siapa dirimu sebenarnya. Jadi kalau ada orang suka ngomong, ayo, disuruh misalnya, ayo jadi worship leader yuk. Aduh nggak bisa aku. Itu bukan humble. Itu sombong. Sombong yang terselubung. Sombong yang tersembunyi. Kelihatannya rohani, kelihatannya rendah hati, tapi enggak tahu diri itu. Yang manggil Tuhan, Raja segala raja, disuruh, dia kasih perintah, dia kasih otoritas, dia kasih kesempatan lewat seorang pemimpin. Lah kita malah nggak mau. Berani-beraninya kita. Humility is not about denouncing of who you are. Tuhan menciptakan setiap orang itu unik, Bapak Ibu. Dengan sifatnya, dengan karakternya, dengan kemampuannya, semuanya unik, nggak ada yang sama. Walaupun mukanya mirip, orangnya lain, sifatnya lain, semuanya lain. Dan Tuhan kepingin kita untuk jadi diri kita sendiri. He wants you to be yourself. Jadilah dirimu sendiri, jadilah orang sesuai dengan kapasitasmu, kemampuanmu, giftmu, talentamu. Itu yang dikerjakan.
Tapi hari-hari ini banyak orang sedang salah. Dia pengen jadi orang lain. Aku pengen jadi seperti si A, si B. Aku pengen jadi seperti bintang film ini atau pendeta ini. Mau jadi pendeta itu, pendeta ini. Tetap aja salah. Tapi kan saya pengen jadi rohani, Pak. Salah. God wants you to be yourself. Kalau Tuhan kepingin kita jadi seperti si A, Dia akan bikin kita jadi seperti si A. Tapi kan kita enggak. Dia ciptakan kita berbeda, Bapak Ibu. Dia ciptakan kita semua lain-lain, unik semuanya. Kenapa? To be yourself. To be ourselves. Jadi hari ini, ayolah kita mengerti. Keunikan kita, keunikan Anda, itu akan fit in dalam rencana Tuhan yang ajaib, yang spesifik. Don't try to be somebody else. Jangan berusaha menghidupi hidup orang lain, jangan berusaha menghidupi gaya orang lain, jangan berusaha menghidupi kebiasaan orang lain. Be yourself. Itu humility. Jadi hari saya berdoa, Bapak Ibu, biar kita sama-sama mampu tetap bertahan dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan, dalam segala kesusahan, dalam segala tantangan, dalam segala ujian. Kita tetap bertahan, karena bertahan itu berarti salvation. Kita tetap bisa humble, rendah hati, because humble means high, high means rich, rich means low. Dan kita bisa mengerti nilai kita. Kita mengerti kemampuan kita. Dan kita mengerti siapa kita sesungguhnya di hadapan atau di mata Tuhan. Lihat Dia yang tidak kelihatan. Maka Dia yang tidak kelihatan itu akan memastikan segala yang kelihatan di bumi, yang kelihatan dengan mata kita, akan jadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk sama-sama beribadah kembali minggu depan dengan tema Keep Your Partner. Follow akun sosial media GBI Kayalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga untuk mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Kayalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBI Kayalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya berdoa sekalipun ibadah kita selesai, tapi penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan tetap melimpah dalam hidup Anda dan saya. Mari kita katakan kita sama-sama di hadapan Tuhan, dan kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Bapa, kami berdoa, kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kesehatan kami. Biar kami jadi orang-orang yang diangkat naik, jadi kepala bukan ekor. Biar kami jadi orang-orang yang memberi bukan yang meminta-minta. Biar kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita mempercayakan akan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan